Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Tsumma amarona bittikhadi maqam Ibrahim musalla. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil zulfa. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah haji yang sekarang berada di Mina, yang kami muliakan, juga teman-teman semua yang ada di tanah air. Yang pertama, marilah kita sejenak memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, di mana terutama jamaah haji KPU Asia. Alhamdulillah, menurut informasi yang saya tanyakan tadi, dapat melaksanakan kegiatan tarwiyah dengan lancar. Untuk itulah, mudah-mudahan kelancaran ini sebagai awal pembukaan bahwa ibadah haji Bapak Ibu semuanya tahun ini akan selalu dipermudah oleh SWT, yang pada saatnya nanti akan beroleh predikat haji yang mabrur. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ahli fikih atau ulama fikih mengatakan haji adalah Arafah. Seseorang itu hajinya terpenuhi manakala dia sempat wukuf di Arafah. Menurut fuqaha, menurut fikih, bahwa yang namanya wukuf adalah maujud. Kalau bahasa kasare, metongkrong. Wujudnya seorang jamaah haji terhitung di antara waktu lingsir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya dari sela-sela sekian jam itu, seorang jamaah haji kok berada di Arafah, ini berarti sudah wukuf. Ini pengertian fuqaha. Kemudian, saudara sekalian, para ahli fikih tidak hanya masalah wukuf, semua ibadah itu dihubungkan dengan waktu dan tempat. Memang ada waktu yang afdol, utama, ada waktu yang namanya ikhtiar, ada waktu yang namanya jais, boleh. Nah, sholat umpama ya, sholat itu umpama dibagi tiga waktunya, sepertiga pertama adalah waktu utama, afdol. Sepertiga kedua waktu ikhtiar. Yang dimaksud waktu ikhtiar adalah harus diikhtiarkan bagaimanapun. Kalau sudah masuk sepertiga kedua, ini harus berupaya sholat. Artinya kalau sedang ada pekerjaan, ya berhenti sebentar. Kemudian kalau karena satu dan lain hal kok sampai sepertiga yang ketiga, ini selama waktunya itu belum habis, itu masih waktu jais. Ini fikih. Nah, begitu pula saudara sekalian, untuk wukuf di Arafah versi ilmu fikih adalah yang utama adalah menyaksikan siangnya tanggal 9 dan maghribnya tanggal 10. Artinya apa? Ngasar pucuknya, ngasar menangi, 10 juga menangi. Tapi Rasul kalau begitu sudah masuk maghrib, ini segera berangkat. Sehingga Rasul eh, melaksanakan maghrib dan isya itu berada di Musdalifah. Dan untuk jamaah haji, tentunya karena keberangkatannya sangat ditentukan jadwal oleh maktab, maka ya kalau memang masuk angkatan yang pertama, ini syukur bisa maghrib dan isya di Musdalifah. Tapi kalau giliran diangkutnya itu nanti keri-kerian, maka otomatis karena kita tahu tidak bisa memastikan walaupun jaraknya hanya beberapa kilometer Arafah Musdalifah pendek, tapi tidak bisa jaminan bahwa
waktu Isya kita masuk ke waktu Jawa. Jadi dengan demikian maka berupaya kalau memang sudah agak malam kok belum diangkut karena jadwalnya belum masanya, ya kerjakanlah maghrib dan isya di Arafah. Ini insya Allah masih masuk dalam kategori afdol bahwa haji adalah Arafah. Ahli akhlak mengatakan bahwa Rasul bersabda haji adalah Arafah. Ini adalah sejauh mana kesadaran jati diri seorang haji ketika sedang mengerjakan wukuf. Artinya gini, baik buruknya nilai haji seseorang itu dinilai bagaimana kondisi rohani orang tersebut ketika berada di Arafah. Sehingga ketika sering saya katakan bahwa kalau orang melempar jumroh, jelas tangannya melempar. Kalau orang tawaf, jelas berjalan. Orang sa'i, jelas jalan seperti itu. Cukur, jelas. Tapi kalau wukuf, tidak ada perbuatan wukuf itu begini, itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika kita haji, yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana hati kita. Saudara sekalian yang berbahagia, kalau digambarkan tamu dengan tuan rumah, maka ketika jamaah haji berada di Arafah, itu adalah ketika beranalog, ya ketika katakan saja presiden itu menjumpai tamunya di suatu ruang pertemuan. Nah, Allah SWT menerima kehadiran tamu Allah ini walaupun sudah diterima sejak mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi klimaknya adalah ketika kita jamaah haji itu sedang wukuf. Karena Allah melihat hati kita, ini maka tidak peduli dengan warna kulit, tidak melihat dengan kegiatannya. Bisa saja seorang jamaah haji yang sedang tiduran di Arafah di saat wukuf, bisa saja. Itu menurut Allah lebih baik daripada mereka yang maaf saja, yaitu yang sedang menghafal-hafalkan doa. Ini. Maka Ali bin Abi Thalib karomallahu wajah pernah mengatakan, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatan. Bertafakur, berpikir, merenung jati diri 1 jam itu lebih baik daripada mengerjakan ibadah sunat 1 tahun. Ini kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kalau itu dipakai bagi jamaah haji yang sedang wukuf, orang yang wukuf maka tempatnya adalah di Arafah, berarti sangat diupayakan supaya orang yang wukuf itu betul-betul memahami apa, siapa, dari mana, hendak kemana kita ini. Maka dulu-dulunya itu Arafah kan namanya Wadi Nu'man, yaitu lembah tempat kenikmatan, yaitu ketika ketemunya Nabi Ibrahim dengan maaf, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian setelah menjadi haji, ada syariat haji, maka Wadi Nu'man itu berubah menjadi Arafah. Arafah itu berasal dari kata Arafah, yaitu tahu, oh ya saya ini dahulu ketika masih alam dzurriyyat, ini dikumpulkan semua, seluruh anak cucu Adam. Ini kumpul semua, di situ kita mengambil janji. Allah bertanya kepada kita, waktu itu kita masih berupa ruh, yaitu Allah mengambil janji, alastu birobbikum, hai sekalian manusia, bukankah aku ini adalah Robmu? Waktu itu kita semua menjawab, lu bala. Manusia menjawab bala, iya Allah. Apabila engkau berkenan
memberikan saya kesempatan hidup di bumi, maka saya siap untuk menjadi khalifahmu. Nah, khalifah itu apa, saudara sekalian? Khalifah adalah penyerahan mandat dari Allah kepada manusia untuk mengatur bumi. Sehingga kita ini sebenarnya umat Islam yang sadar bahwa dirinya adalah sebagai khalifatullah ala arti adalah mestinya yang tampil ke depan, di depan untuk mengatur bumi ini. Sangat ironis, sangat memprihatinkan kalau sekarang yang mengatur bumi ini, dunia ini bukan orang Islam. Justru orang Islam, maaf, mungkin perkiraan saya ini salah, justru banyak orang Islam yang jangankan siap menjadi khalifah, malah justru sebaliknya, siap untuk menjadi antek atau pendukung orang-orang yang mengaku dirinya khalifah, padahal sebenarnya jauh daripada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, kesejarahan itulah yang kita ikrarkan pada waktu di lembah Wadi Nu'man yang sekarang namanya Arafah itu. Sehingga diharapkan para jamaah haji itu ketika di Arafah ini justru yang sangat amat penting dan memang harus dijaga adalah kehadiran kita, kesadaran kita bahwa sekarang ini saya ini betul-betul diawasi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran itu ada, maka kita sudah tidak peduli cuaca, tidak peduli jatah makan, tidak peduli dan sebagainya. Sebab yang kita pedulikan ini adalah kesadaran kita, kapan lagi kesempatan selain ini di mana saya langsung di hadapan di Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah orang itu begitu, berarti orang itu sudah arif, sudah mengetahui, sudah sampai ke derajat makrifah. Itu begitu. Sehingga mungkin nanti berdesak-desakan tidak merasa berdesak-desakan. Mungkin cuaca panas tidak terasa panas. Apa-apa, sebab hatinya sedang khusyuk, asyik masuk, bermunajat, berkomunikasi dengan Allah SWT. Paribasan, andai kata kaki terinjak oleh teman yang lain pun tidak terasa. Ini paribasan seperti itu. Tapi ya jangan mentang-mentang tidak terasa, lalu seenaknya saja kita itu ngijak orang orang lain. Itu begitu. Ini ini Arafah. Ini versi akhlak. Tapi kalau versi fikih, yaitu walaupun hanya membaca Subhanallah di antara rentang waktu lingsir tanggal 9 sampai dengan fajar. Ada situ niat sedang wukuf, ini memang sudah memenuhi syarat menurut fikih. Nah, untuk itulah karena saudara semua akan besok menghadapi waktu yang sangat istimewa itu, maka fuqaha memberikan tuntunan supaya mengerjakan beberapa sunat-sunat masuk ke Arafah, yaitu mandi. Disunatkan ke Arafah itu mandi. Kalau besok pagi berangkat dari Mina, kok Anda mandi, ya niati saja sekaligus mandi ibadah, yaitu akan masuk ke bumi Arafah. Sampai di Arafah biasanya itu sekitar jam 10 pagi. Maka di saat itulah mulai menata hati supaya betul-betul beberapa jam lagi saya ini akan masuk kepada inti daripada haji. Saya ini harus bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniawian, hati fokus hanya kepada kekhusyuan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada waktu lagi, nanti bisa Bapak Ibu mungkin panas atau apa menjelang waktu zuhur kok mandi, tidak ada jeleknya untuk diulangi lagi mandi untuk wukuf. Kalau tadi di Mina mandi masuk bumi Arafah, nanti atau besok sekitar jam 10 mandi untuk wukuf. Nah, begitu rampung nanti mengikuti khotbah, mengikuti sholat
jamaah. Ini kalau di Arafah itu memang jamaah zuhur ngasar, jamaah maupun tidak, itu dijamak serta dikosor. Tapi kalau di Mina itu dikosor tapi tidak dijamak. Jadi kalau saudara tadi baru saja sholat duhur dikosor. Nanti sebentar lagi sholat nasar juga dikosor, tapi jangan dijamak. Maghrib biasa, Isya dikosor. Tidak dijamak antara maghrib dan Isya. Dah, ini wukuf. Jadi monggo kita melatih dan mempersiapkan diri. Fikih, katakan saja gampang lah. Mau kita ikut rombongan, nanti suruh masuk tenda, masuk, masuk, masuk. Tempatnya di sini, masuk. Itu hanya di wukuf fikih itu seperti itu. Nah, terus juga makanan-makanan siap, datang. Itu gitu. Ingat, sudah mulai dalam pengawasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat bawa munamuni, tutur kata, sikap dan sebagainya harus ingat iya ya, saya ini sedang berada di depan Allah taala, masa akan berguru gojek, apa, guyon, gojek dan lain sebagainya. Masa akan mengambil jatah nasi orang lain. Ini saya katakan, oh, memang memang pernah terjadi sih, ada satu rombongan kurang jatahnya karena diambil oleh rombongan lain. Ternyata rombongan lain tidak mengambil semua nasinya, hanya dipilih ayam dagingnya saja, nasinya diberikan. Masya Allah. Ini wukuf. Nah, saudara sekalian yang kami hormati, Nabi bersabda tadi itu, yaitu Al-Hajju Arafah. Jadi baik buruknya haji seseorang adalah bagaimana tingkah laku, perbuatan, kata-kata, sikap, dan sebagainya ketika dia masih berada di Arafah. Itu begitu. Dan yang dilihat oleh Allah ini adalah hati. Jadi kalau kita tertidur, kalau kita berjalan, mengantar teman sakit, atau mungkin menolong orang lain, itu tetap nolongnya kita, nolong bukan karena karu, wah ini karu saya harus nolong, oh ini karong saya harus nolong, tidak. Tapi nolongnya kita itu, nolongnya sesama orang Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu, ono pamrih sebagai ketua regu, ada pamrih karena ketua rombongan, atau pamrih karena pembimbing, dan sebagainya. Allah tahu. Oleh karena itu, ikhlaskan. Nabi bersabda, akhlis dinaka yakfikal kolil minal amal. Ikhlaskanlah ibadahmu, yakfika akan mencukupi bagi kamu, yakfika kolil sedikit, itu Allah amalmu walaupun sedikit itu akan mencukupi sepanjang semua itu didasarkan dengan ikhlas. Nah ini oleh karena itu, karena masih ada beberapa waktu seperti kemarin pada waktu pelepasan kami sampaikan, dan eh, karena akan menjadi tamu, maka Allah cinta kepada, kalau kita sebagai tamu dicintai oleh tuan rumah, maka insya Allah tuan rumah akan menolong, memudahkan, membantu kita. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sehingga Allah cinta kepada orang banyak bertobat dan Allah cinta kepada orang yang banyak bersuci. Nah, untuk kaifiah tata cara tobat, saya sudah mengirimkan WA prosedur orang tobat 5 hal, yaitu kepada Mas Oleg dan juga kepada Mas Faisal. Mudah-mudahan nanti bisa dikaji bersama. Selanjutnya untuk ya Yuhibbul Mutatohirin, yaitu Allah cinta kepada orang yang suci. Kami yakin kalau dari fisik jemaah haji kita suci-suci semuanya. Itu. Tapi yang sangat perlu diperhatikan yaitu kesucian batin. Hal-hal yang tidak baik di dalam hati hendaklah untuk dihilangkan. Termasuk mungkin di antara, ya mudah-mudahan tidak ada, di antara jamaah ada sudah menghitung-hitung untuk tarawih 250 terus real berapa di situ Pak? 4.500 umpama ya, berarti 1 juta lebih. Kalau yang tidak tarwiyah, selamatlah uang 1 juta lebih. Nah ini, hendaklah hati seperti itu dibiarkan, apa? Dihilangkan. Sebab apa? Kemungkinan kemungkinan bisa saja kita itu berada di
Mina malam 9 dalam rangka tarwiyah, ini kemungkinan seumur hidup hanya sekali. Dan kita pun sudah siap toh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa kehidupan kita termasuk yang 250 real itu adalah lillahi, kita ikhlaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan sampai mengganggu pikiran kita. Dan ketika kita dalam kandungan 4 bulan itu sudah ditulis di sana bahwa uang kita yang sekian puluh juta sudah ditulis, ditakdirkan bahwa untuk biaya tarbiyah keluar sekian. Kalau tidak keluar untuk tarbiyah mungkin jatuh di jalan atau mungkin disalahgunakan. Nah, ini kita bersyukur, jangan sampai hal itu menjadi ganjalan. Dan saya yakin itu pun apa namanya, saya yakin semua jamaah tentu tidak ada yang terlintas seperti itu. Justru kita syukur karena apa? Kita mengeluarkan dana kurang lebih 250 real, kita gunakan untuk apa? Untuk dalam rangka bisa melaksanakan ibadah haji yang itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ketika Rasul itu haji ada rekaman, maka dijejerkanlah jamaah haji KBI Wang Asia, ternyata itu hak yang paling mirip dengan hajinya Rasul, yaitu apa? Malam 9 Rasul berada di Mina, KBI Aisyah Kebumen, ini malam 9 juga di Mina. Banyak kemiripan. Andai kata kita dijajarakan rekamannya kok berbeda, tanggal 9, malam 9 Rasul di Mina, kok kita itu di sana-sana, kok gelo sekali. 250 real itu kecil dibanding dengan apa dibalik makna daripada tarwiyah itu. Kemudian saudara sekalian, saya ulangi lagi untuk kesekian kalinya bahwa ibadah akan diterima itu memang syaratnya dua. Pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-mutabangah. Apapun juga, wukuf kita akan diterima manakala kita laksanakan dengan ikhlas. Kalau toh panas, dibalik belokkan aja. Lah panas begini ya belum seberapa dibanding dengan panasnya tadi nanti di padang mahsyar. Itu seperti itu. Mengalami kesulitan, kesulitan transportasi belum seberapa dibanding kesulitan nanti ketika kita dievakuasi dari mahsyar. Ima ilal jannah wa ima ilal nar, naudzubillah. Jadi itulah insya Allah rasa panas yang demikian itu akan hilang. Selanjutnya, saudara sekalian, nah, ketika nanti kita meninggalkan Arafah, ini saya juga heran, Leo. Heran, yang belum jadwalnya saja kadang-kadang sudah kemerungsung. Kapan berangkat? Kapan berangkat? Belum dipanggil oleh petugas maktab, kita sudah siap-siap, sudah siap-siap. Kemudian, ya sudah siap-siap itu. Tergesa-gesa, warung-warung nanti nunggu berdiri di depan. Kalau dulu zaman saya masih di kerangkeng, di depan kerangkeng besi itu lama, lalu warung-warung kebelet ke WC, lari lagi, titip tas, titip koper pada teman, itu seperti itu. Jadi kalau dipikir, justru di Arafah itulah kalau bisa kita itu berlama-lama, berlama-lama. Kalau toh Rasul tidak mencontohi kita Isya dan Maghrib di Musdalifah, ini saya kira kita akan usul nanti berangkat dari Arafah itu ya tengah malam saja itu. Juga ketika di Musdalifah, saudara sekalian, ini juga kadang-kadang sampai berebut kendaraan karena keburu segera sampai ke Mina, keburu untuk bisa melempar jumroh, keburu bisa tahalul, keburu bosan memakai pakaian ihram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pakaian ihram itu adalah pakaian kebanggaan umat manusia di padang mahsyar nanti. Itu. Ketika orang dikumpulkan penuh dengan hisab kesulitan, maka datanglah rombongan menghadap ketentuan menuju surga, tidak surga atau neraka enggak, ke surga, mereka yulabi, mereka membaca talbiyah.
Mungkin orang sedang sibuk, ditimbang amalnya, ada rombongan. Labbaik Allahumma labbaik. Ini dari Masar akan menuju ke surga. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk. La syarika lak. Siapa itu? Alhamdulillah. Itu paling depan. Ayane Pak Kholik ini dari KPI ya, Malaysia. Nah itu di mana itu? Oh itu Mas Faisal. Oh itu siapa? Oh itu Mas Puji. Oh itu siapa? Oh pokoknya semua jamaah ke sana. Kenapa dia masuk rombongan itu? Karena dia hajinya itba kepada Rasulullah SAW. Kok iba? Iya. Lah wong yang Rasul kena tarwiyah, malah yang lain tidak tarwiyah. Jadi syukur Bapak Ibu, hilang 200 real. Kecil kecil sekali begitu. Saudara sekalian, nah nanti sampai di Musdalifah. Jangan terpengaruh kepada yang lain. Begitu turun dari bis, pikirannya satu, sari kerikil, hanya begitu. Sebab kalau ditanya di sini, apa yang Anda kerjakan di Musdalifah? Mabit. Lalu ngapa? Cari kerikil, itu begitu. Begitu turun dari bis, langsung lari sambil bungkuk-bungkuk, sambil nitori kerikil. Tapi sebenarnya bukan itu. Mabit di Musdalifah adalah menyadarkan diri bahwa kita tahap kedua setelah meninggalkan alam dzurriyyat, masuk alam dunia. Yaitu apa? Itulah manusia. Waktunya hanya sedikit di dunia, maka doanya kan Allahumma hadza inna hadza Musdalifah. Itu. Ini adalah jumingat fiha alsinatun Sinatun. mutanawinatun Ya. tas'aluka hajatan mutanawingatan. Hmm. Waja'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkala 'alaika fakafaitahu. Ya Allah, ini adalah Musdalifah, simbol dunia, kumpul manusia dengan corak ragam bahasa Hmm. dan keadaannya semua itu mohon kepada kamu dengan doa yang bermacam-macam. Oleh karena itu, jadikanlah ya Allah, saya termasuk orang yang kalau berdoa engkau kabulkan, dan jadi termasuk orang yang bertawakal engkau urusi. Lah baru setelah berpikir, sholat maghrib dan isya kalau yang belum, baru kita mencari kerikil. Nah, simbol bahwa untuk menjadi hamba Allah sampai ke Mina, itu tempatnya adalah di dunia, yaitu di Musdalifah. Cari kerikil, simbol bahwa untuk sampai ke Mina, yaitu harapan kita masuk ke Mardotillah, surga, itu hanya dibutuhkan seperti 7 kerikil. Artinya apa? Di mana-mana 7 kerikil itu ada, dan tidak harus nunggu kaya supaya kita itu bisa memperoleh 7 kerikil. Artinya di mana-mana pintu menuju ridho Allah ada, profesi apapun juga bisa mencapai ridho Allah, dan seberapapun juga kita bisa menyisihkan sebagian harta kita, tidak perlu nunggu menjadi orang yang kaya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya ibadah diterima dari ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mutabaah, mengikuti tuntunan, contoh tuntunan dari Rasul. Ketika melempar jumroh, ini kita lihat di TV, banyak orang yang melemparnya itu, wow, keras, kalau bahasa Jawa bergerigi. Tapi Rasulullah SAW ketika melempar jumroh itu, bihuduin wa wakorin, dengan merendahkan diri, merasa dirinya hina di hadapan Allah, wakor, dan betul-betul khusyuk. Jadi, sehingga ketika kita sikapnya di hadapan Allah itu tunduk, khusyuk di hadapan Allah, Rasul bersabda, saya tidak melihat hari di mana iblis dengan anak turunannya itu sangat hina melebihi hari ini. Jadi hari ini bukan harinya tanggal 10 Ansih, tetapi sikap kita ketika beribadah melempar jumroh itu dengan khudu' dan dengan wakor, dengan merendahkan diri tapi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling ditakuti oleh iblis. Jadi mungkin itu saudara sekalian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, berkat kasih sayangnya sehingga kita pada siang hari ini bisa sama-sama berkumpul walaupun lewat udara, lewat Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat berbahagia sekali bisa melihat Bapak Ibu semua ada di Mina sekarang. Tunggu suatu hal yang sangat menggembirakan dan sangat mengharukan sekali kepada Bapak Ibu semua. Hal yang sudah kita tunggu-tunggu, Bapak Ibu tunggu-tunggu selama 13 tahun dan bisa terlaksana pada hari ini. Saya membayangkan bagaimana dulu kami juga seperti itu menunggu terlalu sangat lama, dan ini adalah hal yang saya pikir bagi sebagian besar Bapak Ibu adalah hal yang satu-satunya dan juga hal yang sekali dalam seumur hidup untuk bisa Bapak Ibu laksanakan haji dengan itu. Maka untuk itu hal yang cuma sekali dalam seumur hidup itu mohon untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada bagaimana haji itu bisa, ibadah itu bisa diterima, nanti Pak Kiai bisa menyampaikan, yaitu yang pertama mutabaah, ittiba kepada Rasul, yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini alhamdulillah terima kasih kepada Pak Kiai yang kersa untuk bisa sampai hari ini masih mau menyampaikan apa yang nanti akan Bapak Ibu menjadikan bekal semua selama di sana. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan banyak bekal sehingga diharapkan Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan haji sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan bersama apa yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Mudofir nanti. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan segala kegiatan haji dengan baik, lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan mendapatkan pendidikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kami dari KBI Aisyah mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah dalam melayani Bapak jamaah-jamaah haji. Kemudian kami mohon doanya kepada Bapak Ibu semua. Semoga kami semua bisa istiqomah dalam kebaikan dan bisa selalu mendampingi jamaah haji, dan juga kalau kami dituntut itu mendapatkan husnul khotimah. Amin. Itu sambutan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa melaksanakan haji sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi